wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Saya juga ingin bicara sedikit mengenai kripto, ya, cryptocurrency yang belakangan ini juga ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Jadi yang pertama kita pahami adalah bahwa sebetulnya ada satu teknologi yang namanya blockchain. Jadi ini satu teknologi mutakhir ya tentang satu buku besar, ya, buku besar yang memuat data-data yang terkait dengan transaksi, dengan kontrak, dengan berbagai macam interaksi yang terdesentralisasi dan terekam dengan tersebar dalam satu pusat informasi yang tidak bisa dimanipulasi, gitu ya. Nah, jadi blockchain ini memang masih banyak, karena baru, masih banyak disalahpahami dan tidak dimengerti, yang umumnya hanya dipahami dikaitkan dengan apa yang dikenal sebagai financial technology atau fintech, dan lebih sempit lagi itu kemudian mengacu kepada apa yang dikenal sebagai cryptocurrency. Nah, ini nama cryptocurrency itu sendiri perlu diperjelas juga, karena yang dikenal sebagai currency itu adalah maknanya mata uang, ya, alat tukar yang didasarkan kepada satu konsepsi nilai, gitu ya. Nah, jadi ide dasarnya semula yang disebut cryptocurrency ini adalah penciptaan alat tukar yang didasarkan pada teknologi blockchain. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah bahwa boleh dikatakan sebetulnya cryptocurrency itu penyimpangan, dan bukan penyimpangan ya, tapi penyalahgunaan dari blockchain itu sendiri, karena blockchain itu adalah teknologi untuk membuat semua transparan dan semua terdesentralisasi, tidak akan ada monopoli, dan kita tidak mengandalkan pada otoritas terpusat tertentu. Jadi antara masyarakat sendiri bisa melakukan satu interaksi transaksional yang transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Nah, lalu sekarang ini yang banyak berkembang itu adalah yang dikenal sebagai cryptocurrency, yang pada akhirnya juga tidak berfungsi sebagai currency. Jadi macam-macam lah namanya, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya itu ya. Yang kemudian justru yang terjadi adalah ini dianggap sebagai sesuatu yang punya nilai atau sebagai aset, gitu. Nah, tentu definisi aset sendiri di sini juga perlu diluruskan, karena aset itu kan harta yang nyata, bisa dipegang, bisa ditimbang, bisa ditakar, bisa diperjualbelikan, gitu ya. Nah, jadi penyebutan digital aset sebagai aset itu saja menurut saya sudah mengelabui, karena dia bukan aset. Aset itu gedung, itu aset. Emas itu aset, perak itu aset, sawah, ladang itu aset, binatang ternak itu aset. Nah, yang disebut sebagai cryptocurrency wujudnya saya tidak ada, ya. Dia hanya berupa nama-nama yang kemudian bahkan menjadi sesuatu yang diperdagangkan, gitu. Ada yang diperjualbelikan, ada yang jual atau yang beli. Memang ada hal sifatnya teknis yang masyarakat sendiri kurang begitu memahami, ya. Ada hal-hal yang dikaitkan yang disebut sebagai mining. Nah, ini istilah mining saja juga sudah menyesatkan. Kalau kita sebut mining itu akan menambang, itu kan seperti orang-orang yang menambang batu bara, menambang emas, menambang tembaga. Ada sesuatu yang diambil di pertambangan yang bisa diperjualbelikan dengan nyata, gitu ya. Nah, jadi istilah-istilah di dalam currency yang digital ini pun banyak yang mengelabui. Istilah aset kah itu, istilah uang atau mata uang kah itu, kemudian istilah penambangan, jual beli itu sendiri, semuanya menyimpang dari yang sebenarnya, gitu ya. Nah, itu yang basic. Lalu juga yang perlu diketahui, kalau terkait itu dengan apakah itu sebagai satu perdagangan atau aset, itu kan berarti harus ada hal-hal yang terkait dengan aturan hukum tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, pelaku-pelaku tertentu dan sebagainya. Nah, apa yang kita lihat pada yang disebut sebagai perdagangan cryptocurrency itu tidak ada aturan apapun yang mengaturnya. Jadi pemerintahan yang ada di seluruh dunia ini tidak punya
otoritas terhadap cryptocurrency ya, karena tadi keistimewaan blockchain itu kan memang di satu sisi tidak bisa dikontrol oleh otoritas pemerintah atau negara ya. Nah, tapi disitulah kemudian terjadi penyalahgunaan. Jadi kalau kita misalnya membeli, kita sebut saja contohnya Bitcoin ya, perusahaan mana Bitcoin itu yang memperjualbelikannya gitu. Lalu kalau terjadi sesuatu yang menyimpang, kalau dalam definisi legal misalnya sebagai penipuan, kepada siapa kita bisa mengadukan gitu ya. Dan kemudian juga bahwa dalam kenyataannya ini kan semua di dunia digital yang simpelnya saja, dia butuh listrik. Begitu listrik mati saja, hilanglah semua itu. Nah, itu yang membuktikan bahwa ini bukan aset. Sebab aset itu wujud, bisa dipegang, bisa diangkat, bisa diperjualbelikan. Nah, dalam hal yang disebut sebagai cryptocurrency ini kan tidak wujud. Nah, lalu juga dalam kenyataannya bahwa yang tadinya diklaim ini sebagai alat tukar atau mata uang digital bentuknya, ini kenyataannya ada berapa banyak toko yang menerima koin menerima cryptocurrency ini, ya kan? Bisa dihitung dengan jari boleh dikatakan, dan akhirnya dia hanya diperjualbelikan secara elektronik, dan karena itu tidak ada yang bisa menjamin sebenarnya nilainya berapa, dan kalau terjadi kenaikan atau penurunan itu karena faktor apa gitu. Jadi sepenuhnya spekulasi, sepenuhnya ya ada unsur perjudiannya sudah barang tentu, dan sangat mungkin bahwa pada ujungnya akan berujung pada unsur-unsur pengelabuan dan penipuan. Jadi sudahlah, kita yang simple saja, yang real saja, kembali kepada aset yang nyata ya. Jadi kalau ingin berdagang ya berdaganglah komoditi-komoditi yang nyata. Kalau ingin bicara tentang uang yang paling nyata adalah emas dan perak ya. Kita sekarang sudah mengenal ada dinar emas, ada dirham perak gitu ya. Jadi berurusanlah hanya dengan hal-hal yang nyata, yang terukur, yang bisa kita kontrol gitu. Nah, kecuali kalau kita sudah memahami, dan ini penting, pelajarilah tentang blockchain yang sebenarnya ya, dan aplikasi blockchain yang jauh lebih luas dan lebih penting daripada hanya permainan cryptocurrency. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.